Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak sidang jemaah salat Isya, insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih beberapa menit ke depan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam pertama ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah bagi saudara-saudara kita yang memasuki Ramadan ini menggunakan metode ru'yatul hilal. Ini malam pertama. Bagi saudara-saudara kita yang menunaikan Ramadan tahun ini dengan metode hisab, itu telah malam kedua malam hari ini. Sebagaimana himbauan daripada pengurus, mau malam pertama mau malam kedua, yang bermasalah itu yang tidak ikut. Alhamdulillah kita masih Allah kuatkan. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia itu punya hati, yang hati manusia itu berbolak-balik. Maka doanya diajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan. Kenapa ini disampaikan di awal Ramadan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebuah keniscayaan, sebuah pemandangan yang biasa di negeri ini. Ketika Ramadan awal-awal masjid rame, ujung-ujung nanti masjid sepi. Kenapa? Kurang berdoa untuk bisa istiqomah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka nikmatnya Ramadan itu hakikatnya bukan di awal, tetapi di ujung nantinya. Siapa yang dari awal sampai ke ujung istiqomah dalam beribadah, insya Allah Ramadannya maksimal. Kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para hadirin, para jemaah, tuan guru, al-ustaz, alim ulama, cerdik pandai yang hadir dalam malam pertama Ramadan ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Ibu sedang jemaah, kajian Ramadan kita di malam pertama ini adalah berkahnya Ramadan. Beberapa menit ini kita duduk dalam rangka zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat. Kata sahabat, jangan pernah engkau melewati di muka bumi itu riyadil jannah kecuali engkau duduk di dalamnya. Wa ma riyadil jannah ya Rasul? Apa riyadil jannah itu ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasul? Kata sahabat bertanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqad dzikr. Kelompok orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah, di antara makna zikir itu kata ulama, selain dari membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka makna zikir yang lain mengkaji Al-Quran, memahami ilmu-ilmu agama, termasuk di dalamnya makna zikir. Maka salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sampaikan, la taq'udu qauman yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah. Tidaklah sekelompok manusia itu duduk bersama di sebuah majelis
berzikir kepada Allah. Di antara makna zikir juga termasuk mendengarkan kajian. Illa hafathumul malaikah, kecuali bersama mereka itu turun para malaikat Allah. Ini dahsyatnya Bapak Ibu sedang jemaah. Kemudian hafathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah. Allah turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berzikir kepadanya. Di antara makna rahmat Allah turun kepada orang yang sedang mendengarkan ta'lim, sedang berzikir, sedang mendengarkan uraian-uraian makna-makna daripada Al-Quran. Coba nanti apa doa yang diajarkan Nabi ketika kita berpisah dari majelis ini? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bermajelis kemudian dia berpisah, membaca doa itu sebelum dia berpisah, maka semenjak dia datang hingga dia berpisah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahmat Allah. Maka kata ulama, ada yang lebih hebat ketika Bapak Ibu punya program Ramadan, Bapak Ibu punya program tadarus Al-Quran, ketika tausiah disampaikan, Bapak Ibu tidak respon dengan tausiah itu, kemudian ambil Quran baca sendiri di belakang. Kata ulama, itu lebih baik mendengarkan tausiah ketimbang baca Quran yang tidak mengerti maknanya. Padahal baca Quran diutamakan sidang jemaah, tetapi mendengarkan taklim jauh lebih utama ketimbang duduk di belakang sendirian membaca Al-Quran. Ini keutamaannya ketika kita hadir di majelis ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa nazalat alaihumus sakinah, Allah turunkan bagi hatinya ketenangan. Orang-orang yang rajin hadir ke taklim sidang jemaah, maka ada ketenangan yang luar biasa Allah berikan. Wa dzakarallahu indahu, Allah banggakan mereka di antara para malaikatnya. Inilah keutamaan mengapa kita mesti duduk dan serius ketika didengarkan tausiah, ketika ada yang menyampaikan tausiah, kajian-kajian ilmu agama kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di awal kita sampaikan bahwa malam hari ini tausiah kita berjudul Ramadan penuh dengan keberkahan. Siapa yang menyebut Ramadan itu penuh dengan berkah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keberkahan Ramadan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan banyak amalan-amalan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis begini, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Dalam hadis lain, waja'akum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di antara kewajiban manusia kepada Allah pada bulan itu adalah Allah perintahkan baginya berpuasa. Lantunan ayat yang dibacakan imam kita luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ujung ayat ke-184-nya Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. 183 Allah perintahkan berpuasa, bahwa ujung daripada puasa nanti hanya adalah taqwa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, di antara makna taqwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang taqwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun persoalan kehidupannya, maka orang takwa itu yang paling ditakutinya bukan masalah yang datang, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri ini jauh daripada Allah, ini yang kita lebih takut ketimbang masalah yang ada. Kaum muslimin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ujung 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya kata Allah, puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Apa kebaikan Ramadan, apa kebaikan puasa itu diantaranya? Ini sambungan hadis yang ingin kita sampaikan.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di dalamnya Allah perintahkan berpuasa. Tak saja berpuasa sidang jemaah, banyak kebaikan. Di ujung-ujung hadisnya mengingatkan, tuftahu fi abwabas sama, kata Allah, Allah bukakan kepada manusia itu pintu-pintu langit. Wa tuqlaqu fi abwabul jahim, Allah tutup bagi mereka itu pintu-pintu neraka. Ada makna lain kata ulama hadis, makna Allah bukakan pintu langit, pintu keberkahan, pintu ampunan, Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Maknanya adalah di Ramadan ini kesempatan manusia untuk mendaftar sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi peserta atau orang-orang yang terdaftar menjadi penghuni surga. Demikian sebaliknya, Ramadan ini juga penentu seseorang itu apakah mau ke surga atau tidak mau ke surga, atau justru memilih yang berlawanan daripada itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan Ramadan itu diantaranya apa yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum abwabul khair, ketika Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ala adullukum abwabul khair, maukah engkau Mu'adz kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz bin Jabal, tentu mau ya Rasul. Apa pintu kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, pertama kata Nabi, as-saumu junnah, puasa itu adalah benteng bagimu. Kaum muslimin, insyaallah besok pagi sahur kita yang pertama dan puasa kita yang pertama. Coba kita lihat sejauh mana as-saum itu berpengaruh terhadap kegiatan kita selama 24 jam. Kalau saum, puasa, menahan yang kita maknai hanyalah sekedar tak makan dan tak minum, maka anak-anak yang belum balik pun mampu sedang jemaah kegiatan kita selama 24 jam. Kalau saum, puasa, menahan yang kita maknai hanyalah sekedar tak makan dan tak minum, maka anak-anak yang belum balik pun mampu sedang jemaah. Maka makna lain daripada saum, daripada menahan itu tak sebatas menahan haus dan lapar, tetapi ada hal-hal lain yang sifatnya akan merusak ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan itu. Di antaranya kata dalam hadis itu bahasanya ada rafath, ada lagha, ada hal-hal yang sifatnya melalaikan, ada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada hal-hal yang negatif. Sejauh mana saum kita itu menahan dari hal-hal yang sifatnya mubazir dalam hidup, sifatnya yang negatif dalam hidup. Apa maknanya Ustaz? Ketika sudah menahan, ada orang yang berpuasa menahan juga, tapi puasanya hanya 2 jam. Karena setelah 2 jam itu hanya dia terbangun dalam siang hari, selebihnya digunakan untuk tidur. Sedang jemaah, tidur tak dilarang, tetapi kalau puasa hanya digunakan untuk tidur, maka ini tentu tak baik akibatnya. Ada orang yang berpuasa tapi puasanya hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mubazir. Contoh hari ini sedang jemaah, yang kita takutkan kepada generasi kita adalah kemajuan teknologi yang sifatnya negatif. Apa contohnya? Orang di mana-mana hari ini sedang jemaah tak lagi butuh tempat yang luas untuk berjudi. Coba kalian lihat, kalau mereka sudah pegang handphone, sudah pegang HP-nya, kalau HP-nya awalnya cuma dipegang begini, kalau sudah direbahkan begini, itu udah pasti itu udah game yang dimainkan. Yang kita takutkan gamenya tidak sekedar game, tapi game online yang di dalamnya ada praktek judi yang terselubung. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini kita takutkan. Kalau hari-harinya habis beribadah, tetapi hari-harinya dilewati dengan hal-hal yang mubazir, inilah yang kita takutkan, nanti puasanya tak maksimal. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, siapa yang berpuasa kemudian dia juga berbohong, man lam yadha' qawla zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajatan ayyadha' fi ayyadha' ta'amahu wa sarabah. Kata Nabi,
siapa yang sudah berpuasa, sudah menahan dia, tetapi tetap berbohong dan meneruskan kebohongannya, apakah berbohong dengan ucapannya, berbohong dengan tulisannya, berbohong dengan pemikirannya, berbohong dengan kebijakannya, maka kebohongan itu, kata Nabi, Allah tak akan pandang puasa yang dia lakukan di hari itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kebaikan-kebaikan Ramadan itu, meskipun Allah sudah jaminkan Ramadan itu di dalamnya ada keberkahan, Nabi jaminkan di dalamnya keberkahan, Nabi ingatkan bahwa Ramadan itu adalah junnatun, menjadi benteng, maka kita lihat sejauh mana nantinya kita menahan, dan menahan itu memang betul-betul mempengaruhi kita, bukan sekedar menahan haus dan lapar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini tidak ada di luar Ramadan, adanya di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-salatu rajuli fil lail was-sadaqu tuftihul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar. Apa yang lebih hebat kedua setelah Allah mengingatkan bahwa dengan berpuasa itu adalah pintu kebaikan terbuka? Hal yang kedua adalah bersedekah. Kaum muslimin, kita berbahagia, kita berbangga, kita hidup di sebuah negeri yang dimana di dalamnya ketika kita bersedekah ada yang butuh sedekah kita. Bagi bapak ibu yang sudah ke Mekah, bagi bapak ibu yang sudah menginjak tanah haram, ke Madinah Al-Munawwarah, coba lihat kemana sedekah akan kita salurkan. Tidak butuh sedekah lagi orang di sana, tidak ada lagi kota-kota infak yang berjalan. Maka selama masih ada tempat menyalurkan sedekah, infak dan wakaf, kita mari sidang jemaah. Kita takut nanti ada masanya orang tidak lagi butuh infak dan sedekah kita, maka hilang kesempatan pahala sedekah dari kita. Kaum muslimin, was-sadaqatu tuftihul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar. Nabi mengingatkan, sedekah itu tak biasa-biasa saja, bahwa kata Nabi, orang yang bersedekah itu laksana menyiramkan api dengan air atas kesalahan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Apa yang lebih hebat dalam Ramadan ini sidang jemaah yang diajarkan Nabi dan kita dapat keberkahannya, ketika kita berpuasa dan mampu berbagi sedekah makanan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka kesempatan itu adanya di dalam bulan puasa, dan kita mendapatkan balasan pahala puasa dari mereka yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka yang sedang berpuasa. Ringan berbagi takjil, tapi tidak banyak orang yang mengambil kesempatan. Yang banyak yang cari adalah di mana ada takjil gratis. Padahal kesempatan itu sederhana sidang jemaah. Jika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ada sekitaran kita rumah ibadah, yang paling kecil titipkan minuman-minuman atau air mineral di masjid-masjid itu untuk bahan perbukaan. Maka insya Allah nilai pahala berbagi sedekah makanan, berbagi sedekah perbukaan kita dapatkan. Kaum muslimin, maka tidak ada kita yang tidak berdosa, tidak ada kita yang tidak bersalah. Salah satu jalan untuk menyiram, menutup, memperbaiki dosa-dosa itu, menghilangkan insya Allah diampuni Allah, adalah dengan bersedekah. Nabi mengingatkan, wa sadaqatu tuftihul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu laksana menyiramkan air, menyiramkan api dengan air terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan. Terakhir sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa di dalamnya Allah sediakan keberkahan yang ketiga. Di Ramadan itu Allah sediakan keberkahan yang ketiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berpuasa di dalamnya ada salat malam yang tak ada di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan yang ada tahajud, di dalam Ramadan ada tarwih. Tidak ada tarwih di luar Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Kita mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Salah satu jalannya berpuasa. Tapi ini ada dua. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika mau juga, maka ada di dalamnya menghidupkan malam-malam Ramadan. Inilah salah satu jalannya kita bertarwih kepada Allah dalam rangka memaksimalkan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatu tuftihul khati'a wa salatu rajuli fil jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Ini keberkahan yang ketiga. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana di awal kita sampaikan, mudah-mudahan kita istiqamah bahwa Ramadan membuka kesempatan selebar-lebarnya. Kata ahli fikih juga mengingatkan, ahli hadis juga mengingatkan begini. Taobahnya Ramadan itu, ahli hikmah mengingatkan begini, taobahnya Ramadan itu laksana turnamennya, olimpiadenya orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena memang di dalam Ramadan itu dibuka sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Di dalamnya ada siyam Ramadan, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, berbagi sedekah. Di dalamnya kebaikan-kebaikan menunggu sebanyak-banyaknya. Tinggal lagi apa yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 158. Maka berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, berlombalah dalam hal kebaikan. Insyaallah sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kehidupan kita penuhi dengan berpacu untuk kebaikan, insyaallah kebaikan itu akan sampai ke ujung kehidupan kita, dan insyaallah kehidupan juga akan kita akhiri dengan kehidupan yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana cara hidup, cara mati yang husnul khatimah, sibuklah dengan ketaatan, sibuklah dengan hal-hal kebaikan. Insyaallah sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa uraian-uraian tausiah kita pada malam hari ini dalam rangka mengokohkan, menguatkan semangat kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang telah pernah kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.